Lembar balik, pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Cara menggunakan lembar balik. 1. Peganglah lembar balik ini di depan. Bagian depan gambar dihadapkan ke arah peserta, sedangkan bagian dengan penjelasan menghadap Anda. 2. Anda dapat membaca tulisan atau uraian untuk menjelaskan gambar. Namun akan menarik kalau Anda juga berekspresi ketika menjelaskan. 3. Buat suasana menjadi nyaman saat Anda menjelaskan lembar balik. 4. Pastikan lembar balik ini berada pada posisi tegak ketika dibaca. Jangan miring. Dan gambar-gambarnya tidak tertutup oleh tangan Anda. 5. Jangan membawa lembar balik ini berkeliling ruangan karena akan lebih mudah dilihat dalam keadaan diam. 6. Pada akhir setiap lembar, buka kesempatan untuk diskusi kecil. Beri kesempatan peserta untuk bertanya karena diskusi ini sangat amat penting. Lakukan diskusi sampai lembar terakhir. Bila Anda tidak dapat menjawab salah satu pertanyaan dari peserta, tanyakan kepada koordinator yang menyertai Anda untuk menjawabnya, atau catat pertanyaan tersebut untuk disimpan dan disampaikan kepada koordinator sehingga Anda bisa menjawabnya di lain kesempatan. 7. Baca dulu secara teliti isi lembar balik ini sebelum melibatkan peserta sehingga akan mempermudah ketika menerangkan isinya. Apa itu tuberkulosis? Apa itu tuberkulosis? Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis di masyarakat biasa dikenal dengan sebutan TBC, paru-paru basah, plek paru, dan lain-lain. Dan yang paling penting yang harus diingat, TBC bukan penyakit keturunan atau guna-guna. TBC terutama menyerang paru, tetapi bisa juga mengenai organ tubuh lain seperti selaput otak, usus, kelenjar getah bening, ginjal, tulang, dan kulit. Saat ini, TBC masih menjadi masalah kesehatan yang penting di Indonesia. Jumlah pasien TBC di Indonesia termasuk yang terbanyak di dunia. Bagaimana cara penularan TBC? Bagaimana cara penularan TBC? TBC ditularkan lewat udara dari pasien TBC ke orang yang berada di sekitarnya, melalui percikan air ludah pasien pada saat berbicara, batuk, atau bersin, tanpa menutup mulut dan hidung, atau tanpa menggunakan masker. Bakteri TBC dapat bertahan di udara selama berjam, terutama di tempat yang lembab dan gelap. Bakteri TBC yang berada di udara tersebut dapat terhirup oleh orang yang berada di dekat pasien TBC. Bakteri TBC tidak menular melalui perlengkapan sehari-hari pasien TBC seperti peralatan makan, mandi, pakaian, serta alas peralatan tidur, atau asal alat-alat tersebut terjaga kebersihannya atau dicuci dengan baik. Apa yang terjadi kalau seseorang kontak erat dengan pasien TBC paru? Apa yang terjadi kalau seseorang kontak erat dengan pasien TBC paru? Orang yang kontak erat dengan pasien TBC berisiko untuk menghirup bakteri TBC. Ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada orang tersebut. 1. Jika daya tahan baik, bakteri yang masuk tubuh dapat dihilangkan oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga orang tersebut tidak sakit TBC. 2. Kemungkinan kedua, bisa terjadi kondisi yang disebut infeksi laten TBC
Dalam kondisi ini, bakteri TBC masuk ke dalam tubuh, tetapi dipagari oleh sistem kekebalan tubuh bakteri tersebut dalam kondisi tidur sehingga bakteri tersebut tidak menimbulkan penyakit. 3. Jika daya tahan tubuh tidak baik, bakteri TBC akan menimbulkan sakit TBC. Orang dengan infeksi laten tidak mempunyai gejala sakit TBC dan tidak menularkan penyakit. Tetapi, bakteri yang ada di dalam tubuhnya sewaktu-waktu bisa menjadi aktif dan menimbulkan sakit TBC. Bakteri bisa aktif atau terbangun jika kondisi kekebalan tubuh anak turun. Oleh karena itu, orang dengan infeksi laten TBC harus minum obat pencegahan TBC. Siapa saja yang perlu diberi obat pencegahan TBC? Siapa saja yang perlu diberi obat pencegahan TBC? Syarat diberikan terapi pencegahan TBC atau yang disebut dengan TPT adalah tidak sakit TBC. Jika sakit TBC, orang tersebut harus diberi obat anti TBC, bukan obat pencegahan. TPT diberikan pada orang yang tidak sakit TBC dan mempunyai salah satu atau lebih kondisi di bawah ini. Pertama, kontak serumah atau anak usia 0 sampai 14 tahun, remaja, dan dewasa yang tinggal dengan pasien TBC terkonfirmasi bakteriologis. 2. Orang dengan HIV/AIDS atau ODA. Karena virus HIV yang kita ketahui adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga ODA mempunyai daya tahan tubuh yang lemah sehingga berisiko tinggi tertular TBC. 3. Orang dengan faktor resiko seperti pasien yang menjalani pengobatan kanker, pasien yang mendapatkan perawatan dialisis, pasien yang sedang persiapan transplantasi organ, warga binaan pemasyarakatan, petugas kesehatan yang berisiko tinggi seperti dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya yang bertugas di poli TBC. Selanjutnya, sekolah berasrama, tempat pengungsian, pekerja pertambangan tertutup, dan lain-lain. Mengapa TPT penting? Mengapa TPT penting? Ini salah satu contoh, ada seorang anak yang kontak erat dengan pasien TBC dan tidak mendapatkan obat pencegahan. 1. Anak ini berumur 14 bulan. Ibunya sakit TBC paru dan sedang dalam pengobatan bulan ke-6. Tetapi anaknya tidak mendapat obat pencegahan TBC. Anak mengalami demam dan batuk selama 1 bulan. Sudah dibawa ke dokter, tetapi belum membaik. Akhirnya, anak sesak napas. Dibawa ke rumah sakit dan ternyata kondisinya sudah cukup berat dan harus dirawat di ICU dan memerlukan alat bantu napas. Kedua, di sebelah ini adalah gambar rongsen paru-parunya. Kalau kita bandingkan dengan gambar rongsen normal, kelihatannya banyak bercak di paru anak ini. Jadi, TPT perlu diberikan untuk mencegah terjadinya sakit TBC. Jika kita bisa mencegah terjadinya sakit TBC, maka akan mengurangi sumber penularan dan mencegah penularan selanjutnya. Dengan demikian, kita akan membantu menghilangkan TBC dari masyarakat. Edukasi untuk motivasi pasien. Apakah bapak atau ibu mau anaknya dan anggota keluarga yang lain nanti menjadi sakit seperti ini? Apa saja panduan TPT? Apa saja panduan TPT? Saat ini di Indonesia tersedia 4 macam pilihan TPT. Pertama, 1 macam obat INH
diminum setiap hari selama 6 bulan. Kedua, 2 macam obat INH dan rifampicin diminum setiap hari selama 3 bulan. Ketiga, 2 macam obat INH dan rifampicin diminum seminggu sekali selama 3 bulan. Keempat, 2 macam obat LFX dan E minum setiap hari selama 6 bulan untuk anak yang kontak erat dengan pasien TB-RO. Seluruh panduan obat tersebut mempunyai efek yang sama. Bedanya hanya dalam lama pemberian dan frekuensi minum obatnya. Pilihan obat yang diberikan ditentukan oleh dokter berdasarkan umur dan ketersediaan obat. Sasaran: kontak serumah usia di bawah 2 tahun, kontak serumah usia 2-4 tahun, kontak serumah usia lebih dari 5 tahun, ODA usia 2 tahun, ODA usia lebih dari 2 tahun. Kelompok risiko lainnya umur lebih dari 2 tahun, kontak serumah semua usia dengan kasus indeks TB-RO atau resisten obat. Hal yang perlu sampaikan ke orang tua, obat mana yang diberikan untuk anak. Jelaskan lagi frekuensi minum obat, lama pemberiannya untuk panduan obat yang akan diberikan untuk anak. Bagaimana cara minum obat TPT? Bagaimana cara minum obat TPT? Obat harus diminum secara teratur dan lengkap. Sebaiknya obat diminum pada waktu yang sama, pagi, siang, sore, atau malam, saat perut kosong, 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Bila sumber penularan meninggal dunia, pindah, atau sembuh, TPT tetap harus diminum sampai batas waktu yang ditentukan. INH saja 6 bulan, HR dan HP 3 bulan, LFX dan E 6 bulan. Pengambilan obat dilakukan pada saat kontrol setiap 1 bulan. Jika timbul TBC, demam lebih 2 minggu, batuk lebih 2 minggu, atau penurunan berat badan tidak naik, selama minum obat TPT segera ke puskesmas. Apa itu PMO? Siapa saja yang bisa menjadi PMO? Apa itu PMO? Siapa saja yang bisa menjadi PMO? Salah satu kunci keberhasilan pemberian TPT adalah adanya pengawas minum obat atau PMO. PMO adalah seseorang yang secara sukarela membantu memastikan bahwa pasien, baik pasien TB aktif atau pasien infeksi laten TB, minum obat sesuai dengan dosis, frekuensi, dan lama pemberian obat yang disarankan dokter. Apa syarat menjadi PMO? Pertama, tinggal dekat dengan pasien dan bersedia membantu pasien dengan sukarela. 2. Seseorang yang dikenal, dipercaya, dan disetujui menjadi PMO oleh pasien maupun petugas kesehatan. 3. Bersedia dilayani dan mendapat penyuluhan bersama-sama dengan pasien. Siapa yang bisa menjadi PMO? 1. Sebaiknya yang menjadi PMO adalah anggota keluarga atau kerabat dekat yang tinggal di sekitar rumah. 2. Bisa juga oleh petugas kesehatan, kader kesehatan, tim penggerak PKK, tokoh masyarakat, dan juga tokoh agama. Apa tugas PMO dalam pemberian TPT? Apa tugas PMO dalam pemberian TPT? Apa saja tugas seorang PMO? 1. Memberikan dorongan atau dukungan moral dan mengawasi agar mau minum obat atau berobat secara teratur sesuai petunjuk dokter. 2.
mengingatkan untuk kontrol dan mengambil obat sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh dokter. 3. Menemukan dan mengenali keluhan-keluhan akibat efek samping obat dan gejala-gejala TBC. Jika timbul efek samping atau gejala TBC, segera melaporkannya ke puskesmas. Mengapa minum TPT perlu kontrol ke puskesmas, padahal orang tersebut tidak sakit? Mengapa orang yang minum TPT perlu kontrol ke puskesmas, padahal orang tersebut tidak sakit? Kontrol ke puskesmas perlu dilakukan untuk memonitor kondisi orang yang minum TPT. Hal-hal yang akan dipantau adalah 1. Ketaatan minum obat. 2. Adanya tindaknya efek samping obat. 3. Ada tidaknya gejala TBC, batuk darah, demam, penurunan berat badan. 4. TPT dapat mencegah terjadinya TBC dengan efektivitas 60-90%. Jika timbul efek samping, jangan panik dan segera pergi ke puskesmas. Kejadian efek samping obat-obat pencegahan relatif jarang dan biasanya segera membaik jika obat dihentikan. Jika timbul gejala TBC, segera pergi ke dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah orang tersebut sakit TBC atau tidak. Jika ternyata sakit TBC, TPT akan dihentikan dan diganti dengan obat anti TBC. Jika ternyata tidak sakit TBC, TPT akan dilanjutkan. Apa efek samping obat TPT? Apa efek samping obat TPT? Obat dengan isoniazid, efek samping ringan, mual, muntah, atau sakit perut, nyeri sendi, rasa terbakar, kebas atau kesemutan di tangan dan kaki, mengantuk. Efek samping berat, kebingungan, ruam kulit dengan tanpa gatal, ikterik, atau kuning. Obat dengan rifampicin dan rifapentine, efek samping ringan, reaksi seperti flu, demam disertai lemas, lelah, sakit kepala, nyeri otot, takikardi, atau palpitasi, berkeringat atau gejala lainnya. Gejala gangguan pencernaan seperti mual, muntah, atau sakit perut, perubahan warna cairan tubuh seperti urin, keringat, atau air mata. Efek samping berat, shock atau kehilangan kesadaran, purpura, dan gagal ginjal akut sangat jarang terjadi. Ruam kulit dengan atau tanpa gatal, ikterik atau kuning. Dan hal yang perlu diingat, segera menghubungi petugas kesehatan atau mengunjungi pelayan kesehatan jika mengalami efek samping tersebut. Bagaimana jika pasien lupa minum obat TPT? Bagaimana jika pasien lupa minum obat TPT? 1. Panduan TPT 6H dan 3HR. Jika ternyata minum obat lupa, jangan khawatir. Obat masih bisa dilanjutkan, yang penting segera pergi ke puskesmas. Minum obat TPT dengan panduan 6H dan 3HR. 1. Jika kurang dari 2 minggu, maka harus segera melanjutkan TPT. Namun, di akhir masa pemberian TPT harus ditambahkan jumlah hari yang terlewat minum obat. Misal, jika seseorang anak dengan 3HR melewatkan 3 hari, lanjutkan TPT untuk durasi 3 bulan plus 3 hari dari tanggal memulai. 2. Jika sudah menyelesaikan pengobatan minimal 144 dosis untuk panduan 6H dan 72 dosis untuk 3HR, maka tidak perlu mengulang minum obat TPT. 3. Jika sudah berhenti pengobatan lebih dari minggu dan belum mencapai
144 dosis untuk panduan 6H atau 72 dosis untuk 3HR, maka dapat melanjutkan dan menyelesaikan minum obatnya dengan perpanjangan waktu hingga 239 hari untuk 6H dan 120 hari untuk 3HR. Kapan harus mengulang TPT 6H atau 3HR? Apabila pasien tetap tidak dapat menyelesaikan minimal 144 dosis untuk panduan 6H atau 72 dosis untuk 3HR setelah diberikan perpanjangan waktu. 2. Panduan TPT 3HP. Jika ternyata lupa minum obat, jangan khawatir. Obat masih bisa dilanjutkan, yang penting segera pergi ke puskesmas. Minum TPT dengan panduan 3HP. 1. Jika terlewat minum obat dalam kurun waktu tidak lebih dari 3 hari dari jadwal rutin mingguan, maka segeralah minum obat pada hari tersebut dan lanjutkan pengobatan sesuai dengan jadwal rutinitas minum obat. 2. Jika terlewat minum obat dalam kurun waktu lebih dari 3 hari dari jadwal rutin mingguan, maka dapat melewatkan jadwal pengobatan minggu tersebut dan melanjutkan pengobatan sesuai dengan jadwal rutin minum obat, dengan catatan adanya penambahan waktu sesuai dosis yang terjadwal atau yang terlewat. Segera minum obat pada hari tersebut dan menjadikan hari tersebut sebagai jadwal minum obat baru. Misal, bisa minum obat pada hari Senin dan baru ingat untuk minum obat di Minggu pada hari Kamis, maka dapat menjadikan hari Kamis sebagai jadwal baru untuk melanjutkan sisa perawatan. Kapan harus mengulang TPT? 1. Apabila pasien tetap tidak dapat menyelesaikan minimal 1 dosis untuk 3HP setelah diberikan perpanjangan waktu. Bagaimana jika pasien lupa minum obat TPT? Minum obat TPT dengan panduan 3HP. Jika terlewat tidak minum obat kurang dari 3 hari, hal yang perlu diingat, jika tidak minum obat lebih dari 3 hari, alternatif 1 seperti pada gambar yang berada di tengah. Jika tidak minum obat lebih dari 3 hari, alternatif kedua yaitu gambar yang paling kanan. Dan beginilah uraian dari rangkaian untuk minum obat terapi pencegahan tuberkulosis.